Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan kita bersyukur bersama dalam pertolongan Tuhan kita semua boleh beristirahat di malam hari. Dan pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang diberkati, dan dalam tubuh yang diberkati itulah kita akan memulai seluruh tugas tanggung jawab kita, aktivitas, kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita. Dan kita percaya bahwa setiap kali Tuhan membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang diberkati, Tuhan punya maksud agar kita boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi landasan di dalam kita melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan telah mentibakan kami di pagi hari dengan hari yang baru, tubuh yang diberkati. Dan kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bersabda dan berfirmanlah. Ajarlah kami agar seluruh kehidupan yang kami jalani sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur pasal 104, mari kita siapkan. Ayatnya yang ke-24, hanya satu ayat saja pagi ini. Mazmur pasal 104 ayat 24, menjadi landasan di dalam perenungan firman Tuhan pada sapaan pagi di hari ini. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa Oma, anak cucu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pemazmur menyatakan betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Dan ini benar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita membuat list, berapa banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak. Di luar kehidupan kita saja, Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia menyediakan segala sesuatu untuk siapa? Untuk kita manusia yang diciptakannya. Di dalam kehidupan kita dari sejak kita berada di dalam kandungan, kita lahir, kita bertumbuh, kita menjadi seorang anak, menjadi seorang teruna, menjadi seorang pemuda, berusia dewasa, sampai lanjut usia. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau membuat listnya, memang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara begitu panjang listnya. Hari lepas hari, dari waktu ke waktu, second lepas second, menit ke menit, jam ke jam, perbuatan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh sampai pada hari ini, dalam usia berapapun kita hari ini, di tahun 2021, itu juga merupakan bagian daripada perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, realitas di dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan satu situasi yang baik, satu situasi yang tidak baik. Ketika situasi yang baik, senantiasa sebagai orang percaya kita mengucap syukur dan berterima kasih karena kita percaya situasi yang baik itu, hal-hal yang baik yang kita alami itu merupakan berkat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada hal yang tidak baik, ketika ada sesuatu pergumulan, ketika ada suatu persoalan di dalam hidup kita, ingatlah bahwa bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Tuhan juga ada di sana untuk menyatakan perbuatannya, perbuatan yang menuntun dan memimpin kita untuk keluar dan dimampukan mengatasi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup ini. Jadi dalam berbagai realitas apapun,
Tuhan hadir. Tuhan tidak pernah tidak hadir, Tuhan tidak pernah tidak menyatakan keberadaannya di tengah-tengah kita, karena Dia adalah Allah yang ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya yang merupakan representatif daripada kehadiran Allah itu. Ia memberikan hikmat dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga hati kita dapat merasa, pikiran kita dapat mengambil sebuah keputusan mana yang sesungguhnya jalan yang harus kita tempuh, dan mana yang merupakan kehendak Tuhan, dan mana yang bukan jalan Tuhan, dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita dimampukan untuk membaca segala situasi oleh hikmat yang berasal dari Tuhan, dan itu juga merupakan bagian daripada perbuatan-perbuatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya tujuan daripada ketika Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, engkau sebagai seorang pekerja, apapun profesimu pada hari ini, dalam tugas tanggung jawabmu di tengah-tengah kehidupan keluarga, sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, engkau juga saudara bersaudara, engkau hadir di tengah-tengah gereja sebagai satu persekutuan orang percaya, saudara di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Tuhan menghadirkan kita di sana dan Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya untuk memampukan kita melakukan berbagai peran yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, dengan tujuan agar semuanya berlangsung dengan baik, dan itu untuk kebaikan kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah berbagai perbuatan-perbuatan Tuhan itu, maka kita percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah melakukan segala sesuatu sendiri. Tuhan senantiasa hadir sebagai orang beriman, sebagai orang percaya yang senantiasa menyerahkan seluruh jalan hidup kita kepada Tuhan, yang senantiasa melipat tangan dan memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Engkau harus percaya bahwa seluruh jalan hidupmu itu tidak terlepas daripada rencana dan rancangan Tuhan yang Ia nyatakan di dalam hidupmu. Ia yang membawa engkau ke hari esok, Ia yang menuntun engkau, Ia yang melepaskan engkau dari berbagai pergumulan dan persoalan, Ia yang mengangkat engkau ketika engkau terjatuh, Ia yang mengokohkan engkau ketika engkau berada dalam keadaan yang bimbang. Semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu dan membawa engkau menuju masa depan yang Ia sediakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani hari-hari kita. Bahkan ketika kita sudah memasuki di tahun yang baru ini, di hari yang ke-14 ini, kita berjalan, kita melangkah sebagai pribadi bersama dengan keluarga, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak bangsa. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir dengan berbagai realitas yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Ia berbuat sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita dan memastikan kita ditibakan di masa depan yang Ia sediakan. Itu sebabnya dalam Amsal pasal 23 ayat 18 di sana dikatakan demikian. Saya bacakan buat kita semua. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masa depan itu ada, segala harapan kita tidak akan hilang. Karena apa? Allah sendiri yang berbuat bagi kita, Allah sendiri yang menuntun dan memimpin kita untuk membawa kita ke hari yang akan datang, ke masa depan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, memang perjalanan ini mungkin tidak mulus. Memang perjalanan ini banyak batu, banyak kerikil, di tengah badai, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi yakin dan percayalah, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Allah yang akan senantiasa menuntun dan memimpin. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau berhenti untuk menyembah Tuhan Allahmu. Jangan pernah engkau berhenti untuk berdoa. Jangan pernah engkau berhenti untuk meminta tuntunan dan pimpinannya di dalam hidupmu. Lipat tanganmu sehati dengan keluargamu, dengan gerejamu. Naikkan nyanyian pujian, mohonlah pertolongan, penyertaan, dan tuntunannya. Maka yakin dan percaya, perbuatannya akan dinyatakannya di dalam hidupmu. Sekali lagi, mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu, bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu, untuk membawa engkau ke masa depan
yang Ia sediakan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang beriman. Karena apa? Itu firman Tuhan katakan, karena masa depan itu sungguh ada, Tuhan yang menyediakan, dan segala harapan, segala rencana, segala cita-cita yang kita bawa ke hadapan Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia, semuanya tidak akan hilang. Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam hidupmu, dalam anak-anakmu, bagi anak-anakmu, bagi kehidupan keluargamu. Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kehidupan jemaatmu. Memang Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini gereja, pekerjaan gereja, pelayanan gereja bukan suatu hal yang mudah. Di tengah situasi pandemik, di tengah berbagai persoalan yang berdampak pada kehidupan ekonomi, di tengah persoalan yang berdampak pada hubungan antar manusia, di tengah berbagai persoalan bencana alam yang terjadi di mana-mana, pekerjaan gereja bukanlah satu pekerjaan yang mudah diperhadapkan dengan semua ini. Tetapi satu hal yang pasti, sebagai gerejanya pun, kita tidak berjalan sendiri. Yesus Kristus yang adalah sang kepala gereja, yang akan memimpin, yang akan memerintah, yang akan menuntun kita semua untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tetap letakkan seluruh iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sembahlah Bapa di sorga di dalam nama putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kita percaya seluruh kehidupan kita pasti baik-baik saja. Mengapa? Karena Allah Bapa Sorgawi, Ia hadir untuk memastikan semuanya berada di dalam kuasanya untuk mendatangkan damai sejahteranya bagi semua kita yang beriman di dalam Kristus Yesus. Bahkan bagi semua umat manusia, kita juga dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kita manusia. Kita juga dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Melintasi agama, melintasi suku budaya. Tidak ada benteng yang akan merintangi kita, membatasi kita. Sebagai sesama ciptaan, kita wajib untuk saling menopang, saling mendoakan. Dan di atas semua itu, kasih Tuhan hadir, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa-Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika engkau akan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawabmu hari ini, ingat satu hal, engkau tidak melakukannya sendirian, tetapi Tuhan akan berbuat sesuatu, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu dan keluargamu serta jemaatnya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Begitu banyak perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Teruslah Tuhan Engkau berbuat dan nyatakan kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, jemaat ini, bahkan bangsa dan negara ini. Pakai kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak bangsa ini, untuk boleh membangun, saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terlebih khusus kami boleh menyebarkan kasih Kristus kepada sesama kami agar dimanapun dan kemanapun kami pergi, nama Tuhan Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, kami akan segera memulai seluruh aktivitas hidup kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Dan sungguh hanya kepadamu lah kami memohon, dan Engkaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan, tempat kami bersandar dan bergantung sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, yakin dan percayalah Tuhan memberkatimu.